Ceramah agama oleh Bapak Surya Ibnu Haji Syafril SPD Kasat Dimas Perles Sejunjung. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Pertama dan utama sekali, marilah kita mempersembahkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang yang berbahagia ini kita dapat hadir di SD Negeri 19 Tanjung, Nagari Tanjung, Kecamatan Toto 7, Kabupaten Sijunjung, dalam acara halal bi halal. Mudah-mudahan acara kita diberkati Allah doanya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 19 Tanjung, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru, serta anak-anak bapak yang bapak sayangi, yang bapak cintai. Bolehkah kita mencintai? Bolehkah kita dicintai? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Yang pertama, kita cinta kepada Allah. Yang kedua, siapa lagi? Siapa lagi? Bapak ulang lagi. Satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga sayang ibu bapak.
dua, tiga, jalan masuk surga. Nah, tuh. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ibu dan bapak, itulah jalan kita menuju surga. Coba Pak tanya cik, bara luasnya surga tuh? Bara luasnya? Ada yang tahu? Kekuatan baru apa dengan ceramah di bulan puasa? Ayat yang Pak bacakan tadi itu apa artinya tuh? Surah Ali Imran ayat 133, ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samai wal ardh u'iddat lil muttaqin. Artinya, bersegeralah engkau kepada ampunanku, kata Allah, untuk mencapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang ataupun di kala sempit. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya waktu dia sedang marah. Wal afina anin nas, orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu arti ayat yang Pak bacakan tadi. Coba Pak tanya cik, siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Wih, banyak. Coba turun tangan dengan mimpi. Siapa yang ingin masuk neraka? Angkat tangan. Ternyata ya kusuk, tidak ada yang tidak kusuk. Siapa yang ingin menjadi anak soleh? Angkat tangan. Wah, bagus. Turun. Siapa yang ingin menjadi anak soleh? Angkat tangan. Tuh ada siapa? Pak tanya siapa lain? Siapa yang lah pernah mencari setan? Angkat tangan. Ada enggak? Yang lah pernah mencari setan? Ada? Ada Bi? Sudah Bi. Enggak ada. Pak tanya siapa lain? Siapa yang ingin mencari setan? Ada yang ingin mencari setan? Ada? Kalau ada yang ingin mencari setan, berkuah Pak carian. Ingin mencari setan? Enggak ada. Kalau di tempat lain, apa tanya anak-anaknya, siapa yang lah pernah celik setan? Awak Pak. Itu Pak tanya, apa bentuk setan tu? Mata merah Pak. Itu Pak bentuknya lain. Hidungnya pesek Pak. Itu Pak lain. Gigi keluar Pak. Itu Pak apa lain? Telinga godang Pak. Itu Pak apa lain? Pari uncik Pak. Jadi banyak kriteria yang jadi ada anak-anak lain. Kalau apa bertanya tentang setan, ternyata di SD 9 Balai Tanjung tidak ada anak yang lama celik setan. Kenapa? Setan itu tidak bisa dicalik. Betul? Kenapa tidak bisa dicalik setan itu? Nah, setan itu merupakan makhluk yang gaib, tidak bisa dicari di mata, tapi kita yakin setan itu ada. Iya ada setan tuh. Nyo tidak bisa dicari, tapi nyo bisa masuk ke dalam diri kita. Nyo bisa masuk ke pembuluh darah kita. Nah, apabila setan lah masuk ke dalam diri kita, maka berubahlah sifat manusia itu dari yang baik bisa berubah menjadi yang tidak baik. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-cirinya adalah
setan itu dia suka mengganggu orang yang sedang berceramah. Kalau ada nama ibu beko apa berceramah itu setan tuh. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, setan itu suka menggaduh kawannya yang sedang mendengar ceramah. Kalau ada beko anak bapaknya gaduh-gaduh kawannya, tua, ditinju kawan itu. Tua. Nah, kalau ada kawannya mendengar ceramah, yang gaduh-gaduh itu setan tuh mah. Nah, yang ketiga, kalau ada kalua masuk beko apa sedang berceramah atau setan tuh mah. Nah, kalau ada bantu itu beko kita panggilnya kamu kita tagaan kita lagi nama setan. Nah, kalau laki-laki nama setan laki-laki, kalau parusi nama setan parusi. Amo ndak dipanggil nama setan. Ndak amu awak manusia dipanggil nama setan, ndak amu awak ndak. Makanya yang pertama ndak boleh maiboh kalau orang sedang berceramah. Ndak boleh menggaduh kawannya kalau kawannya sedang mendengar ceramah, dan ndak boleh keluar masuk waktu orang sedang berceramah, kecuali kalau betul-betul ada keperluan, contohnya pipis. Awak sak pipis boleh keluar. Kalau nak keluar kau pipis dalam 2 hari yang baunya. Ya boleh keluar ya kalau betul tidak tahan rasanya lain. Nah, baik ya, itu sedikit dari Bapak ya. Anak Bapak yang Bapak sayangi. Hari ini kita hadir di sekolah. Ya, bukan tidak belajar, kita belajar. Tapi khusus pelajaran kita hari ini membahas tentang halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Dan apa tujuannya kita mengadakan acara halal bihalal ini? Ada orang mengecek tujuan acara halal bihalal itu adalah untuk perbaikan gizi. Ya udah. Acara halal bihalal itu adalah acara yang pertama makan kue, yang kedua makan nasi. Ya, setiap acara halal bihalal ada orang makan-makan, ada. Bapak tahu apa acara halal bihalal makan dulu, ya, makan dan makan. Boleh, ya silakan makan. Ya, nanti kita makan bersama. Itu yang anak-anak bawa tuh, atau ada nasi, ada sambal, ada kue, abeko kita makan ya. Jangan kini kita dengar ceramah dulu deh. Nah, baik. Halal bihalal. Ya. Dalam segi bahasa, yang pertama, orang yang berhalal bihalal itu dia mampu memperbaiki hubungannya dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Nah, hubungan kita dengan Allah sudah kita laksanakan setiap waktu 5 kali sehari semalam, dan juga baru saja kita berpuasa di bulan Ramadan. Siang kita berpuasa, malam kita menegakkan qiyamul lail, berarti kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa yang mengadakan hubungan dia dengan Allah, dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menegakkan qiyamul lail, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan dia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kalau nyoba puasa kapotang, kalau nyoba bersolat tarawih, solat witir, baca Quran, berinfak, bersedekah, maka dosanya diampuni dan dia suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Maka diucapkanlah kalimat, apa katanya? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Artinya, semoga Allah menerima amal kami dan juga amal engkau. Allah merupakan zat yang maha mulia.
Nah, apa artinya? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf. Nah, itu artinya dong, itu sambungan kalimatnya itu mah. Ya, minal aidin wal faizin, bukan mohon maaf lahir dan batin artinya. Artinya apa? Di situ ada dua. Yang pertama id, yang kedua al faizin. Id itu artinya apa? Kembali. Al faizin artinya orang-orang yang menang. Tidak ada maaf situ, dong. Ya, mana ada maaf di situ? Kalau wal afina aninas baru memberikan maaf kepada orang lain. Ini minal aidin wal faizin, kami baru saja kembali dan kami termasuk orang-orang yang menang. Kembali dari mana? Kembali dari berjuang melawan hawa nafsu. Kembali kepada kesucian kita atau kembali kepada fitrah. Itulah yang namanya kesucian. Nah, Bapak ya, bisu aja salah Zulai. Ya, bukan itu artinya. Kami baru saja kembali dan kami termasuk orang-orang yang menang. Yang kedua, orang yang mengadakan halal bihalal ini, ya, dia mampu meluruskan hatinya. Kalau hati kita lah bengkok, kita luruyan. Kalau hati bengkok, dipadia bengkok, sudah tu menjadi penyakit hati. Nah, kalau hati kita lah sakit, bahaya kita bisa kita stres. Sudah tu stroke, sudah tu stop, sudah tu mati. Kalau hati kita punya penyakit, makanya hati nang bengkok kita lurihan, hati nang sakit kita ubah agar dia tidak berubah menjadi penyakit hati. Anak Pak, yang paling ngaco di sabu itu apa? Hati atau jantung? Hati atau jantung? Hati paling ngaco di sabu, jantung jarangnya. Kadang-kadang sekali namanya sakit jantung. Tapi kalau hati acok disabui. Orang sombong tinggi hati, lawannya rendah hati. Pernah anak bapak menangga orang, undi tinggi jantung ibu tu undi rendah jantung ibu. Aduh, udah kan? Nan tinggi hati, nan rendah hati, nan gadah hati, nan ketek hati, nan lapang hati, nan sampi nan busuk, nan kanai, nan jatuh, nan patah, patah hati, jatuh hati karena hati, nan sakit, hati-hati dengan hati karena hati punya penyakit lumpuh. Ya. Apa penyakit hati itu? Banyak. Yang pertama iri, dengki, tamak, loba, hasad, adu domba. Itu merupakan penyakit hati. Apa tanya sih? Boleh tak kita iri? Boleh kita iri? Ada dua. Yang pertama, kita tidak boleh iri kalau iri itu mengarahnya kepada yang tidak baik. Kita boleh iri kalau arahnya untuk kebaikan. Contohnya kebaikan. Di sekolah ada kawan awak tuh rajin belajar, rajin semayangnya, rajin mapanya. Ya, kalau ke sekolahnya capek datang, tidak pernah terlambat, tidak pernah cabutnya doh. Sudah tuh dapat juara kelas, dapat ranking 1-nya. Boleh tak kita iri? Boleh kita iri? Iri kita mencelek kawan kalau dapat juara 1. Nah, dengan irinya kita coba lah untuk kawan tuh rajin awak belajar, tidak pamale awak, ya capek awak datang, tidak cabut awak, buat PR, ikuti ujian. Maka kita bisa seperti kawan kita tersebut. Ini iri yang baik. Ada pula iri yang tidak baik, ada. Ya, kalau anak bapak lu ada lagi, ada ini ibu-ibu ada pun. Contohnya, kawan tetangga beli oto, hanya beli bodrek, anak beli ada.
Urang bali oto, nyo bali bodrek. Bano bali bodrek, sakit kepala. Bu, bako bali bodrek, bu, lah bali oto lo kawan den. Ya. Nyo nak do karajo dah. Golong nyo rendah nyo. Auto rancak lo sakit kepala den nyo. Sudah tu stres ni kau tu. Kereta api mendaki, angguan sasak. Kaya dah, ayam batalu, ikut bagi. Kenapa? Ini dengki mencari orang mandape. Nah, tidak boleh tidak. Tapi kalau kawan awak rajin beraja, ini dapat juara, iri awak contoh pulau bantu itu, ikut untuk motivasi ke kita. Jangan sampai kita seperti teman-teman kita yang jahit, yang nakal-nakal, suka mengadu kawan, suka mengambil punya kawan, suka memangu kawan. Itu memangu kawan. Nyo ambil piti kawan, nyo paksa kawan tu dak ambil mentinju. Nah, boleh. Ya, di tempat lain ada bu, ada anak SD yang sering saya masuki. Sebagian anak SD itu sukonya membuli kawannya, suko mengancam kawannya. Anak kelas anak nyancam anak kelas sampai angdak GPT dia bentinju ang beko kan. Akhirnya tinju kawannya tadi. Ya terjadi di sekolah lain. Mudah-mudahan bisiko jangan ada sampai bentuk itu. Kalau ada bantu itu, anak bapak berarti anak-anak yang tidak baik bisa nanti berhubungan dengan hukum. Kalau berhubungan dengan hukum nanti anak bapak bisa masuk penjara. Apa masuk penjara? Kalau masuk penjara itu awak tidak bisa bertamu dengan orang tua lain. Tidak bisa bertamu dengan ibu guru dengan kawan-kawan awak, tidak bisa bertamu lain. Awak lalu dalam kerangkeng basi sudah tu banyak nyamuk, banyak kapindiangnya. Dia mau lalu situ awak. Makanya jangan sampai bantu itu. Ada pula di sekolah lain anak-anak SD yang lah mulai merokok. Ada merokok di sekolah? Tidak ada. Ada mengisuk lem? Ada mengisuk lem? Solpek tangan yang lah pernah merokok laki-laki? Ada? Bagus. Yang pernah mengisuk lem ada? Ada? Tidak ada. Yang pernah balap-balapan dengan sepeda motor di luar ada? Tidak ada. Bagus. Ya, berarti bagus. Tempat lain ada anak sekolah SD kelas 6 dia balap-balap di luar pakai sepeda motor. Ya, ini tidak baik untuk anak-anak. Kalau jatuh nanti bisa patah kaki kita, bisa tanggal telinga kita, bisa tanggal gigi limo. Nah, untuk itu jangan sampai kita mengarah kepada ke situ. Kita nanti yang akan menanggung akibatnya. Yang ketiga, orang yang berhala biala dia mampu menjernihkan pikirannya. Kalau pikiran kita kotor, kita jernihkan. Ya, jangan kita seuzon. Apa tuh seuzon? Supaya tahu. Berburuk sangka. Lawannya apa artinya? Seuzon. Ya, apa bahasa Arabnya? Suuzon berburuk sangka, husnuzon berbaik sangka. Nah, tidak usah kita berburuk sangka, makanya kita berbaik sangka saja, anak bapak yang hormati. Kemudian halal bihalal ini tujuannya adalah yang pertama untuk saling meminta maaf. Yang kedua, memberikan maaf. Yang ketiga, untuk memperkokoh tali silaturahim. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, untuk mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Itu tujuan dari kita memperingati halal bihalal. Tujuan selanjutnya adalah acara makan-makan. Kenapa? Halal itu artinya apa? Dibolehkan. Lawannya haram. Apa yang tidak dibolehkan di bulan Ramadan? Makan dan minum tidak boleh di siang hari di bulan Ramadan. Setelah berlalu dari Ramadan, masuknya bulan Syawal,
maka semua yang dilarang, yang diharamkan itu sudah boleh kita kerjakan. Makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebih. Ya. Kemudian sebagai orang Islam yang sudah selesai kita berpuasa, kita berhari raya kepada, ya, maka kita saling meminta maaf, memberikan maaf. Coba tanya cik, siapa di antara anak bapak yang pai raya patang ke rumah ibu kepala? Cungkit tangan. Ada dulu kan? Sebanyak itu ada mana nak? Ada seorang. Ada seorang yang pai raya ke rumah ibu kepala. Sebanyak itu awak seorang yang pai raya ke rumah ibu kepalanya. Nan kedua, sia yang pai raya ke rumah ibu-ibu guru je pak guru ke kanan. Tak ada dulu nak. Ada. Berapa orang? Angkat tangan. Berapa orang? Ada dah. Sebanyak itu anak bapak, dah ada yang pai raya ke rumah ibu kepala seorang, ibu guru dah ada pai raya ke rumah beliau. Itulah makanya, ya, kita adun acara halal bi. Lalu kenapa kita nak pai raya ke rumah ibu kepala? Kenapa kita nak raya ke rumah ibu guru, apa guru? Karena kita merayakan hari kemenangan. Kadang-kadang raya kedua lah tiba di Pantai Coroco, raya ketiga tiba di Bukit Tinggi, raya keempat tiba di Taplau, Taplau, Tapilawi, raya kelima tiba di Siloke. Sehingga tak bisa awak datang ke rumah ibu kepala, tak bisa datang ke rumah ibu guru. Makanya oleh ibu kepala, oleh ibu guru kita diadakanlah acara silaturahmi, duduk bersama dengan acara halal bi halal, saling meminta maaf dan saling memberikan maaf. Ia punya salah awak, ia punya dosa kita. Iya. Makanya anak bapak, kalau kita punya salah, minta maaf kepada manusia. Yang pertama adalah si orang anak harus minta maaf kepada ibu dan bapaknya. Congkek tangan, sia yang kapatang hari raya minta maaf kepada ibu dan ayahnya. Wah, bagus. Ya, banyak ya. Turun. Yang pertama kepada ayah dan ibu kita yang di rumah. Sudah tu di sekolah kepada ibu dan bapak guru kita. Sudah tu baru kepada teman-teman kita yang pernah kita sakiti dulu, yang pernah kita ambil punyanya, ya. Kemudian kita harus saling memaafkan. Anak bapak, Nabi saja orang yang pemaaf. Nabi orang yang mau memberikan maaf. Ya, kalau ada manusia yang tidak mau memberikan maaf, tidak mau meminta maaf, berarti dia tidak mencontoh sifat Nabi. Suatu ketika Nabi pergi sembahyang ke masjid. Pas di simpang masjid itu ada seorang pemuda yang jahat, pemuda yang nakal. Pemuda tadi disuruh di Abu Jahal. Si Abu Jahal, ambil kau dengan GPT. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, beko kau lewat Muhammad di siko ludahi. Ya, kalau engkau meludahi Nabi Muhammad, maka engkau saya kasih uang. Jadilah kecil pemuda tadi. Dia ingin dapat PT dari Abu Jahal. Iyalah, lewat Nabi kapai sembahyang. Pasti buat di muka pemuda tadi, nyeludahi Nabi. Kanailah muka Nabi. Nyambil ludah tadi dan buang oleh Nabi. Marah kan Nabi? Berang kan Nabi? Tak berang Nabi loh. Nyeludahi dia orang, Nabi nak berang nyebuang ludah tadi. Tiba di awak apa kira-kira tu? Awak nyeludahi dek kawan sengenge, awak tinju kawan tangga gigi 3.
Bonde, ndak seimbang. Kawan kane seketik dewaknya. Awak tinju kawan tadi kan tangga giginya 3. Nabi nak kane seketik ya diludahi deh orang nyambi ludah dia buang ke Nabi. Nabi suak Nabi lihat pula balik. Nyo tunggu lo dek pemuda tadi boleh. Wah, diludahi pula balik. Nyambi ludah tadi nyo buang ke Nabi. Berang kan Nabi? Tidak berang Nabi. Hari yang ketiga lewat lo Nabi balik. Baik ke Mas Haji. Basuh lo je pemuda tadi balik. Wah, diludahi lo cik lain. Berang kan Nabi? Tidak berang Nabi no. Sudah tuh hari berikutnya dah ada pemuda tu lain. Ya. Sampai di simpang itu Nabi bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, Bu, Pak, kapatang ada seorang pemuda yang duduk di siko kerajonya meludahi ambo saja kerajonya. Ambo rindu mana kini ingin diludahi balik. Dia minta Nabi balik. Apa kata beliau? Bu, mana anak pemuda yang suku muda yang berbatang? Kata ibu tadi, ya Rasul, pemuda tersebut sedang sakit di rumahnya. Ya, ini sakit kare, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa duduk, nyelalok saja di rumahnya. Dia tidak makan-makan, badannya lemas. Mandanga itu Nabi bersedih. Nabi tak kajui. Sakit pemuda batang, iyo. Tiba awak kata Nabi itu, awak diludahi batang, dapat kabarnya sakit nak mati lang. Nak jungkang lang, batang menjahit, amudai gen, kini yang sakit, mati lang. Nabi nak mandanga orang yang meludahinya batang tu, Nabi pulang ke rumah. Tiba di rumah, dipanggil istrinya. Ya Aisyah, ada apa ya junjunganku? Ada apa ya Rasulullah? Tolong masakan yang enak. Saya ingin melihat sahabatku lagi sakit. Bonde, patang Nabi nyeludahi. Kini dia kecil sahabat dia beliau le. Kawan ambo sakit kini, ambo ingin mencarinya. Buat makanan yang lama untuk ambo agen ke orang tu beko. Iyalah. Dia masak ya Aisyah masakan yang enak. Kalau kini kuah ada namanya kalio joyang, ya, sambal randang, goreng ikan, ya, nyobuet sadonya. Nah selesai ya Rasul, ini masakan nyobok di Nabi sarantang. Di rantang tadi ada nasi, ada sambal. Lapailah Nabi ke rumah orang tu. Ketok pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Nggak ada terang aja cepat. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rupanya nyojawe lah de orang tuanya. Dibuka pintu terbuka. Tak kaji lah orang tuanya mencari kedatangan Rasulullah. Tak biasa dia Nabi datang ke rumah orang tu. Kini Nabi datang. Ya Rasul, ada apa? Kenapa kau datang ke rumah saya? Saya dapat informasi bahwa anak ibu lagi sakit. Iyo, anakmu sakit. Ya, mana? Di dalam kamar. Akhirnya Nabi mencari. Tiba di kamar tadi, betul. Dia cari pemuda tadi sedang tergeletak lemas. Ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kemudian Nabi berdoa. Doa Nabi supaya orang yang sakit itu capek cegah bisa sembuh seperti sedia kala. Itu kalau Nabi berdoa. Ku awak apa kira-kira tu? Awak datang ke situ mencari yang sakit, patang awak diludahi, awak. Ya Allah, capeklah mati baca aku ya Allah. Nyudahi mana ya Allah. Diludahi dan patang ya Allah. Capeklah mati ya, kan? Nah, Nabi Nabi walaupun orang menyakiti beliau, meludahi beliau, tapi beliau tetap berdoa dengan yang baik agar pemuda itu sembuh. Yang berdoa ke Nabi, tidak sama jawab. Nabi ke doanya capek dikabulkan oleh Allah. Setelah beliau berdoa, setelah itu nyebuka rantang tadi, nyebuka nasi sambal, nyusuan lo ke orang tadi lagi. Ini luar biasa. Pertama Nabi diludahi, kini nyusuan belum makan lagi.
Nah, setelah makan, ya kanyang parinya, lape awinya, kuat badannya, nyo duduk anu dek Nabi orang tadi lagi. Patang Nabi diludahi, kini nyo dudukan dek Nabi. Oh, dia nak tangguang. Setelah duduk orang tadi, mengeceklah pemuda jahit tadi. Ya Rasulullah, kapatang ambo meludahi engkau ya Rasul. Kini engkau datang ke rumah ambo. Magia makan, mandoan ambo puluh lai. Ya, ambo patang meludahi engkau ya Rasul. Ambo disuruh ada Abu Jahal. Cuma ambo meludahi, tapi nyo suruh lagi piti ambo. Ambo ludahi engkau ya Rasul. Tapi engkau nak marah. Engkau nak berang. Bahkan engkau datang ke rumah, bawa nasi puluh lai. Sementara Abu Jahal, orang yang meniru hambo meludahi engkau, kini ambo sakit, ndaknya cari nyambo doh. Luar biasa akhlak engkau ya Rasulullah. Akhirnya apa? Pemuda yang jahit, anak yang nakal tadi, karena akhlaknya Nabi suku bagi maaf ke orang lain, akhirnya pemuda jahit tadi masuk Islam jadinya. Itu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, suatu ketika Nabi pergi pulau ke kota Taif. Sampai di kota Taif, Nabi disambut oleh orang-orang. Dengan apa disambut? Dengan batu melayang-layang. Anak SD kadang-kadang anak-anak bapakku nyagi batu dari orang tuanya. Kok batu? Kok tiba Nabi Muhammad beko kasih kok gado lempar. Ya, baik Pak, baik. Pas Nabi masuk, ngambil batu dilempar lah beliau. Digado Nabi di anak-anak tadi itu. Dia banyaknya batu melayang sehingga kanailah kaki beliau. Berdarah kaki beliau. Akhirnya apa? Beliau kembali surut menyelamatkan diri. Menyuruhlah di suatu kebun. Nah, pas Nabi menyuruh tadi itu, tibalah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Ya Muhammad, kenapa kakimu berdarah?" Apa kata beliau? "Ya Jibril, tadi ambo masuk ke Taif, juga adu ambo di batu. Yang mengadu itu anak-anak, nyusuruh dia paknya, karena kaki ambo berdarah ini." Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, izinkan saya. Saya angkat bukit ini untuk saya lemparkan ke orang Taif itu." Jibril minta izin ke Nabi supaya memberikan azab kepada orang Taif yang telah menyakiti Rasulullah. Apa kata beliau? "Jibril, tidak usah. Jangan sakiti dia." Ya, kenapa? Karena mereka tidak tahu. Kau tahu nyo Nabi yang Rasul, tidak mungkin nyo melempar bodoh. Maka Nabi berdoa, "Allahumma hdi qaumi la ya'lamun." Ya Allah, tunjukilah kaumku itu karena mereka tidak tahu. Tiba di awak kira-kira itu. Awak nyo sakiti dek kawan sangene. Ya, mungkin karena tangan dek guru sakit. Nah, melapor awak pulang. Atau datang bantuan kakak awak. Bawa kepada gigi awak. Awak tadi nyapon dek kawan. Tu balai, ada yang balehan. Iyo bang, balehan bang. Bunuhnya bang, tinjunya bang, gitu kan? Ada yang tinju dulu bang, gitu. Nabi nggak mau. Kekerasan tidak dilawan dengan kekerasan. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, suatu ketika Nabi pergi ke sudut kota Madinah. Di sudut kota Madinah tadi ada seorang kakek-kakek yang sudah tua. Nama kakek itu tua, nak. Kakek sudah tua, tidak pakai baju, badannya kurus, nampak tulang saja. Kakek tadi bukan orang Islam, tapi orang Majusi. Di samping badannya kurus, tidak pakai baju, matanya buta. Nah, bayangkan, butuh, kurang butuh. Biasanya duduk dia di pinggir jalan. Untuk apa? Minta sedekah. Ternyata Nabi tiap hari datang ke situ. Maka Nabi datang ke situ, dia makan orang kapi buto tadi. Nyusuan makan dari Nabi.
Nah, waktu Nabi menjual makan orang kafir buta tadi, kecilnya, orang Madinah, jangan dekati Muhammad. Kenapa? Muhammad itu orang gila. Undi. Lawak dia makan, dia kecilnya awak gila. Tiba dia awak kilo tu. Awak dia makan tu, awak dia kecilnya gila. Kurang ajar lah, dan dijual aja kan. Tapi Nabi tidak. Tiap hari Nabi datang, memberikan makan di suan pulau lain, Nabi dikasih pulau gila, tapi Nabi tidak mundur, tetap memberikan makan kepada orang kafir buta yang tidak berbaju tadi. Akhirnya sampai Nabi meninggal dunia, sampai Nabi wafat, sehingga terputuslah ya orang tadi menerima makan dari Nabi Muhammad. Nah, suatu ketika Abu Bakar, sahabatnya Nabi, mertuanya Nabi, ya, Abu Bakar itu punya anak namanya Aisyah. Aisyah kawin dengan Nabi Muhammad. Nah, berkatalah Abu Bakar, ya Aisyah, sunnah Nabi mano yang alun saya ambo kerajaan lain. Dari sekian banyak sunnah Nabi, yang alun ambo kerajaan lain. Ada satu ayat, apa itu? Kebiasaan Rasulullah, beliau datang ke sudut kota Madinah, menemui seorang buta, orang kafir, tidak berbaju, dan disuan makan oleh Rasulullah. Oh itu, iyo. Habis suat, datanglah Abu Bakar ke situ, nyusuan makan dengan Abu Bakar. Pas satu nyusuan makan tadi itu, kecil orang tua tadi, orang Madinah, jangan dekati Muhammad. Muhammad orang gila. Mendengar itu, menggalak-galak jantung Abu Bakar. Jadi ikut kerajaan Nabi setiap hari. Dia datang ni orang kafir, dia makan, ni kecil Nabi gila lain. Sehingga bergetarlah tangan Abu Bakar pada waktu itu. Kenapa bergetar? Menahan amarah. Ya, dia bergetarnya tadi, nyuman tadi itu tak tunduk, mata tunduan seketik. Karena muncul orang butuh tadi. Nah, pas waktu itu dia pacian tangan Abu Bakar. Kecilnya, siapa yang kau? Siapa yang kau? Kecil orang butuh ini nak mencari, ada kan? Siapa yang kau? Saya orang biasa. Orang biasa yang memberikan engkau makan. Kecil Abu Bakar, kecil orang tua tadi, bukan. Engkau bukan orang yang biasa. Orang yang biasa memberikan aku makan itu tangannya lembut. Dia ikhlas memberikan aku makan, engkau tidak. Tanganmu kasar. Engkau tidak ikhlas. Siapa engkau sebenarnya? Ya, maka dibukalah rahasia oleh Abu Bakar. Saya betul bukan orang yang biasa memberikan engkau makan. Saya sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Orang yang memberikan engkau makan itu adalah orang yang kau katakan gila. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar nama Nabi disabi anak bapak, ya, tersungkurlah orang buta kafir tadi. Ya, ternyata dia sudah berdosa kepada Muhammad. Orang yang memberikan dia makan tiap hari, tapi dia katakan gila, ya, inilah kesalahan orang buta tadi. Tapi setelah itu dia bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan dia masuk agama Islam. Begitu Nabi pemaafnya kepada siapapun, ya, beliau selalu meminta maaf dan selalu memberikan maaf. Lemu kita bagi maaf, lemu kita minta maaf. Nah, itulah intinya acara halal halal. Tidak sempat kita datang ke rumah ibu kepala, tidak sempat datang ke rumah guru, tidak sempat datang ke rumah kawan-kawan. Maka kita hari kini membuka lembaran baru, ya, kita saling memaafkan dan saling meminta maaf. Demikian ceramah kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak SD 19 Tanjung ini menjadi anak-anak yang baik. Amin. Anak yang soleh. Amin. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Amin. Nah, makanya anak bapak, nanti kalau sampai di rumah, ya, atau besok pagi apabila anak bapak pergi ke sekolah,
jangan hanya minta uang saja. Mak, Pak, tis. Tahu tis? Apa tuh? Mak, Pak, tis. Piti. Ya? Yang piti-piti dia minta. Mak, mana kasih sayang untuk saya? Nah, itu minta. Ya. Mau? Besok kalau anak bapak pergi sekolah minta kasih sayang. Jangan piti-piti saja. Kalau anak bapak kurang kasih sayang, maka anak bapak jadi anak yang nakal, anak yang jahat di sekolah karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Kita tutup dengan sebuah lagu yang berjudul Mana Kasih Sayang Ibu. Apa judulnya? Apa judulnya tadi? Nah, setelah nyanyi nanti baru kita makan. Oke? Nah, kita nyanyi. Nyanyinya harus pakai musik. Musiknya tak ada? Hah? Ada musiknya? Ada musiknya. Baik, apa ajarkan musiknya ya? Apabila nanti tangan diangkat, mainkan musiknya. Tangan turun, musik berhenti. Oke? Bahasa Arabnya. Tangan diangkat, mainkan musik. Tangan turun, musik berhenti, bapak nyanyi. Oke? Nah, ini contoh sih ya. Ibuku pengusaha, ayah seorang sarjana, hidup mewah, terererereret. Nah, itu musiknya. Oke? Nah, tangan diangkat, terererereret. Dengan suara yang lantang, yang keras, ya, supaya lebih semangat imun tubuh kita naik. Nah, dengar, kita ulang lagi. Ibuku pengusaha, ayah seorang sarjana, hidup mewah, terereret, banyak harta, terereret, namun kami tak pernah mendapatkan kasih sayang. Yang selalu mendapatkan kasih sayang ibunya. Apa arti hidup mewah bila kami tak pernah mendapatkan kasih sayang? Dengarlah, belailah diri kami, belailah, jangan biarkan kami hidup di rumah gersang tanpa kasih-Mu. Apa arti hidup mewah bila kami tak pernah mendapatkan kasih sayang? Nah, jadi sudah mulai melunak, aki sudah soak dari penghujung acara. Nah, besok awak pulang sekolah, ibu di rumah, bakalnya orang tua awak. Nyatanya dia mak, mama di sekolah tadi awak ceramah mak. Acaranya halal bihalal. Siapa ceramahnya? Pak Buya Safril. Dari mana? Dari Polres. Ceramahnya rancak. Barancaknya hebat. Hebatnya terererereret. Nah, kalau itu ada beko ke siapa mak lagi lo anak dem gitu kan. Nah, walaupun kita
nggak masuk ke lokal, nah itu baraja tentang akhlak, mencontoh akhlaknya Rasulullah, orang yang wal afina anin nas, yang mau memberikan maaf kepada orang lain. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.